Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Ghifari Adriansyah, NIM 2002467 dari Prodi Survei Pemetaan dan Informasi Geografis kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur cuaca dan alat pengukurannya. Materi yang pertama yaitu apa itu cuaca. Pengertian cuaca sendiri adalah suatu keadaan yang terjadi pada atmosfer langit atau udara di bumi. Cuaca merupakan perubahan suhu angin, curah hujan, dan sinar matahari. Cuaca menyatakan kondisi atmosfer sesaat, mulai menit, jam, hingga hari pada suatu tempat tertentu, atau biasa disebut juga yaitu terjadi dalam jangka waktu singkat, tempat sempit, dan juga selalu berubah-ubah. Mengapa cuaca berbeda di setiap daerahnya? Terjadinya perbedaan cuaca di bumi dikarenakan adanya perbedaan suhu serta kelembaban antara satu tempat dengan tempat lainnya. Dan perbedaan cuaca juga menyebabkan terjadinya berbagai pengaruh. Contohnya yaitu terjadinya migrasi beberapa orang dikarenakan faktor cuaca yang berbeda-beda yang ditimbulkan dari kendala perbedaan cuaca di suatu tempat. Dan di daerah dengan cuaca hujan rawan banjir, sedangkan di daerah cuaca panas rawan terjadinya kebakaran hutan. Dan selanjutnya adalah macam-macam cuaca yang terjadi di Indonesia, yaitu yang pertama ada cuaca cerah, yaitu keadaan di mana matahari memancarkan sinarnya yang begitu terik dan udara tidak begitu panas. Dan yang selanjutnya adalah cuaca berawan, yaitu keadaan ketika sinar matahari tertutup oleh segerombolan awan yang menyebabkan terhalangnya panas sinar matahari di langit. Dan yang selanjutnya ada cuaca mendung atau berangin, yaitu keadaan ketika angin bergerak cukup kuat dan langit menjadi tampak gelap atau hitam, awan menebal, udara terasa dingin, dan cahaya matahari hanya sedikit yang terpancar. Dan biasanya kejadian ini menandakan akan turun hujan. Dan yang selanjutnya adalah cuaca hujan. Cuaca hujan yaitu ketika tetesan-tetesan air jatuh ke bumi, udara terasa dingin dan sinar matahari tertutup awan gelap, dan umumnya disertai petir. Dan yang terakhir adalah cuaca sejuk, yaitu keadaan di mana ketika suhu udara rendah, angin bergerak cepat, humiditas tinggi, biasanya terjadi pada pagi hari. Dan yang selanjutnya adalah materi tentang iklim. Pengertian iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang lama dan panjang untuk suatu lokasi di bumi. Iklim menentukan berbagai aspek kehidupan, misalnya tanaman apa yang tumbuh dan ciri-ciri hewan apa yang ada di sana. Dan menurut para ahli, seperti yang pertama yaitu menurut World Climate Conference tahun 1979, menyatakan bahwa iklim adalah suatu sintesis kejadian suatu cuaca selama jangka waktu yang lama atau panjang, yang secara statistik cukup untuk digunakan sebagai menunjukkan suatu nilai statistik yang berbeda dengan sebuah keadaan di setiap saatnya. Dan yang kedua adalah menurut Glenn T. Trewarta tahun 1980 mengungkapkan bahwa iklim adalah suatu konsep abstrak yang menyatakan suatu kebiasaan cuaca dan juga sebuah unsur-unsur atmosfer pada sebuah daerah selama jangka waktu yang lama. Dan yang ketiga yaitu menurut Gibbs tahun 1978 mengungkapkan bahwa iklim merupakan suatu peluang statistik dalam berbagai keadaan atmosfer, antara lain yaitu suhu, tekanan angin, kelembaban yang terjadi pada suatu daerah selama dalam jangka waktu yang lama atau panjang. Dan yang selanjutnya adalah unsur-unsur iklim. Unsur-unsur iklim adalah satu, penyinaran matahari. Matahari yaitu sebuah pengatur iklim di bumi yang sangat penting dan menjadi sumber energi yang paling utama di bumi. Energi matahari ini dipancarkan ke semua arah dalam bentuk sebuah gelombang elektromagnetik. Penyinaran matahari ke bumi ini dipengaruhi oleh sebuah kondisi awan dan perbedaan sudut datangnya sinar matahari. Dan yang kedua adalah suhu udara. Suhu udara yaitu sebuah keadaan panas atau dinginnya udara yang memiliki sifat menyebar dan berbeda-beda pada sebuah daerah tertentu.
persebarannya yaitu secara horizontal, menunjukkan suhu udara tertinggi terdapat di sebuah daerah tropis. Garis ekuator atau garis khayal ini yang membagi bumi menjadi sebuah bagian utara dan selatan. Dan semakin ke arah kutub, suhu udaranya akan semakin dingin. Sedangkan pada persebaran secara vertikal, semakin tinggi tempatnya, maka suhu udara akan semakin dingin. Alat mengukur suatu suhu ini yaitu dinamakan termometer. Yang ketiga adalah karena faktor kelembaban udara. Dalam sebuah udara terdapat air karena terjadinya penguapan. Makin tinggi suhu udara, makin akan banyak uap air yang ada dalam kandungannya. Hal ini menyebabkan makin lembab udara tersebut, jadi humidity yaitu banyaknya uap air yang dikandung oleh udara. Alat pengukurannya yaitu dinamakan dengan hygrometer. Yang selanjutnya yaitu awan adalah kumpulan titik air atau kristal es yang terjadi karena adanya kondensasi uap air yang terdapat pada atmosfer, dan terjadi juga karena udara yang mengandung uap air naik sehingga suhunya turun sampai di bawah titik embun. Awan ini dapat berupa benda padat atau gas. Dan selanjutnya ada curah hujan. Curah hujan yaitu suatu jumlah hujan yang jatuh di sebuah daerah pada kurun waktu tertentu. Untuk mengetahui besarnya curah hujan digunakan sebuah alat pengukur curah hujan yang dinamakan dengan penakar hujan atau rain gauge. Dan selanjutnya adalah tekanan udara. Tekanan udara adalah udara yang mempunyai massa sehingga dapat menekan permukaan bumi. Alat untuk mengukur tekanan udara disebut barometer. Dan yang selanjutnya adalah materi kelembaban. Dari pengertiannya sendiri yaitu kelembaban adalah kandungan uap air yang ada di udara. Dan kelembaban juga memiliki jenis-jenisnya yaitu kelembaban relatif. Kelembaban relatif ini menunjukkan perbandingan jumlah uap air di udara dengan jumlah uap air maksimum yang bisa dikandung oleh udara pada suhu yang sama. Dan yang kedua yaitu kelembaban absolut atau mutlak, yaitu merupakan massa uap air yang berada dalam satu satuan udara. Kelembaban ini dinyatakan dalam satuan gram per meter kubik. Kelembaban absolut dipengaruhi oleh suhu udara di sekitarnya karena berkaitan dengan kekuatan udara dalam menampung uap air. Dan yang ketiga adalah kelembaban spesifik, adalah perbandingan massa uap air di udara dengan satuan massa di udara. Kelembaban ini dinyatakan dalam satuan gram atau. Selanjutnya ada alat mengukur kelembaban yang dinamakan dengan hygrometer. Hygrometer adalah sejenis alat untuk mengukur tingkat kelembaban pada suatu tempat. Biasanya alat ini ditempatkan di dalam bekas kontainer atau penyimpanan barang yang memerlukan tahap kelembaban yang terjaga seperti dry box atau penyimpanan kamera. Seperti contoh yaitu ada sebuah hygrometer sederhana yang disebut psychrometer. Dan ada fungsi-fungsi hygrometer juga yaitu 1. Meramal cuaca di sekitar, 2. Mengetahui dan monitoring kelembaban laboratorium, yang ketiga sebagai mengetahui kelembaban dari ruang penyimpanan, yang keempat berguna dalam kegiatan pembuatan tanpa, yang kelima diletakkan di box penyimpanan barang, misalnya toy box untuk penyimpanan kamera, ke-6 yaitu dipakai. Dan ada jenis-jenis hygrometer juga yaitu yang pertama ada hygrometer logam atau kertas jenis foil. Dalam perangkat ini kelembaban diserap oleh strip atau kertas garam yang diresapi dan melekat pada sebuah kumparan logam, menyebabkan perubahan bentuk, perubahan panjang atau analog dengan yang di termometer di metal, menyebabkan indikasi pada dialnya. Dan yang selanjutnya adalah hygrometer rambut atau ketegangan. Perangkat ini menggunakan rambut manusia atau hewan di bawah ketegangan. Panjang perubahan rambut dengan kelembaban dan perubahan panjang dapat diperbesar dengan mekanisme
atau ditunjukkan pada dial atau skala. Dan selanjutnya adalah hygrometer elektronik. Hygrometer elektronik ini menggunakan dew point, yaitu merupakan temperatur di mana sampel udara lembab atau uap air lainnya berada dalam tekanan konstan, mencapai saturasi uap air, yaitu elektronik pada temperatur saturasi. Pendinginan lebih lanjut hasil larutan air. Hygrometer cermin atau dew point ini adalah salah satu instrumen yang paling sering digunakan, dengan menggunakan cermin dingin dan mekanisme optoelektronik untuk mendeteksi kondensasi pada permukaan cermin. Suhu cermin dikendalikan oleh umpan balik hygrometer elektronik untuk menjaga keseimbangan dinamis antara penguapan dan kondensasi pada cermin, sehingga dapat diukur suhu titik tidur. Yang selanjutnya adalah bagian-bagian dari hygrometer. Ada 5, yaitu satu skala dry. Bagian ini bisa dikatakan sebagai bagian utama karena fungsinya adalah untuk mengukur kelembaban udara di sekitar. Yang kedua adalah skala wet, di bagian utama. Yang kedua adalah skala wet, yang berguna dalam pengukuran suhu udara yang basah atau jenuh dan lembab. Yang ketiga adalah sumbu. Sumbu itu bagian yang berfungsi untuk mengantarkan air ke skala wet. Yang keempat ada tabung. Tabung adalah alat yang berguna dalam penampungan air. Yang kelima adalah air. Air ini sangat berguna dalam mengetahui suhu basah yang terdapat pada alat. Akhirnya kita sudah di penghujung video. Terima kasih kepada semuanya yang telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penyampaian dalam materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.